Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puja-puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, untuk menjalin ukhuwah. Silah ukhuwah kita perkuat. Kemudian kita manfaatkan beberapa waktu kita untuk mempelajari agama kita, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang lurus, di atas sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, atas karib kerabatnya, atas para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan semua orang yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tidak ada satupun makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kecuali dari baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafa'atul uzma. Dan tentu orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari beliau Bluetooth adalah orang connected. yang senantiasa memperbanyak salawat atas beliau, kemudian mengikuti sunnah-sunnah beliau, istiqamah di atasnya. Karena apabila Waiting for connection. merubah atau berpaling sedikit saja dari sunnah Nabi Muhammad SAW atau merubah syariat yang beliau ajarkan, maka kelak di akhirat ketika manusia berbondong-bondong minum dari telaga Nabi, maka di sana ada di antara manusia yang diusir, tidak boleh mendekat, diusir oleh para penjaga telaga tersebut dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan, "Ya Rabb, ummati," itu adalah umatku. Akan tetapi dijawab pada beliau, "Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak." Wahai Nabi, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat, yang mereka robah-robah syariat sepeninggalmu. Jadi dengan melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi saja, walaupun dianggap oleh sebahagian manusia, bahkan kebanyakan manusia menganggap itu sebuah kebaikan, tapi kalau itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya membuat sebuah syariat yang baru. Dan ini diantara penyebab sebahagian manusia ditolak atau diusir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan senantiasa ibadah kita dilandasi oleh dalil atau amalan kita senantiasa mengikuti apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita ambil faedah dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, tentang kemuliaan Islam dan keistimewaan umat beliau. Karena di akhir zaman ini sudah digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya banyak di antara umat beliau yang tidak percaya diri dengan agamanya, yang tidak bangga dengan Islamnya, sehingga banyak mengambil syariat-syariat agama yang terdahulu, banyak mencontoh atau tasyabbuh dengan luar Islam. Ini disebabkan karena mereka tidak bangga dengan agamanya, tidak merasa mulia dengan Islam, merasa Islam itu terbelakang. Maka marilah kita dengarkan tentang kemuliaan Islam tersebut, tentang keistimewaan Islam tersebut, agar kita tidak lagi tasyabbuh bil kufar. Apalagi baru kita di bulan Januari, di awal tahun, sebahagian besar umat Islam yang mengikuti tradisi keagamaan orang luar, tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, dan tradisi Majusi, semuanya dikumpulkan oleh umat Islam dan dilakukan di dalam satu malam. Misalnya di tahun baru itu mereka meniup trompet. Ini adalah tradisi Yahudi.
Kemudian sebahagian mereka membakar kembang api. Ini adalah tradisinya orang-orang Majusi. Kemudian mereka merayakannya. Tahun baru tersebut, dan itu adalah milik orang-orang Nasrani. Dan kenapa umat Islam banyak sekali melakukan hal tersebut? Yang ikut-ikutan. Karena mereka merasa tidak bangga dengan hari kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Padahal Allah sudah memberikan hari Id, hari Lebaran, hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga dengan hari Jumat. Adalah hari yang mulia yang Allah berikan khusus kepada umat Islam. Tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Akan tetapi masih banyak. Misalnya dari segi berpakaian. Mencontoh pakaian-pakaian di luar Islam. Tidak bangga dengan pakaian Islamnya. Kemudian dari segi berbicara. Mengambil bahasa-bahasa orang luar. Bahkan dari segi beribadah. Dalam ibadahnya, ada yang berkumpul, joget-joget bersama sambil berzikir. Itu tradisi orang-orang Yahudi. Yang mana mereka di dalam ibadah mereka sambil joget-joget. Atau dalam ibadah diiringi dengan musik. Ini adalah tradisinya Nasrani. Yang mana mereka di tempat ibadah mereka sambil bernyanyi. Ini diantara sebab umat Islam itu melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir karena mereka tidak merasa bangga dengan agama mereka. Kalau kita mengulas kisah-kisah sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Hudzafah. Ketika di zaman Nabi SAW diutus membawa surat Nabi untuk diberikan kepada Kisra, Raja Persia. Kata Nabi, jangan berikan kepada siapapun, langsung kepada tangannya. Maka ketika sampai di Kisra, saat itu Persia yang berpusat di Irak. Pada saat ini namanya Irak, Iran. Dulu adalah Faris. Kekuasaan mereka di sana. Maka ketika sampai di sana, tidak langsung disambut oleh mereka. Diarahkan ke sebuah tempat untuk beristirahat, sementara mereka memakai pakaian kebanggaan mereka. Dengan hiasan-hiasannya. Pakaian mewahnya. Kemudian setelah mereka bersiap, dikumpulkan semua pembesar-pembesarnya, baru Abdullah bin Hudzafah dipersilakan masuk. Dengan pakaian apa? Dengan pakaian yang lusuh. Dengan pakaian Arab yang mana perjalanan dari kota Madinah menuju Persia tersebut, menuju Faris atau Irak pada saat ini, itu butuh berhari-hari, berminggu-minggu. Sehingga pakaian yang dia pakai itu sudah berdebu, lusuh. Sementara orang-orang yang menyambutnya dalam keadaan rapi, pakaian mewah. Apakah Abdullah bin Hudzafah merasa minder? Tidak. Sama sekali tidak. Berdiri yang tegap. Walaupun dengan pakaian yang sederhana, di hadapan orang-orang yang berpakaian mewah, tapi Abdullah bin Hudzafah merasa mulia, merasa bangga dengan agamanya. Karena yang dihadapannya adalah orang kafir. Dan dia merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya. Ditambah lagi misi yang dia bawa ke Persia tersebut adalah misi Nabi SAW, mengantarkan amanah dari makhluk yang paling mulia di permukaan bumi. Sehingga tidak ada perasaan minder. Kalau kita misalnya dengan jubah kita berhadapan dengan para pembesar negeri ini misalnya, mungkin tidak pede. Harus dipakai apa? Jas dulu,
pakai dasi, pakai sepatu, kalau pakai sendal malah tidak diterima. Pakai peci putih malah tidak diterima. Ini penyebabnya tidak merasa bangga dengan agamanya. Tidak merasa mulia dengan Islamnya. Nah, mungkin kebanyakan dari umat Islam itu tidak mengerti tentang keistimewaan Islam itu sendiri. Tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sementara Abdullah bin Hudzafah, dia bangga. Sehingga amanah Nabi dilaksanakan. Kata Nabi, jangan diberikan kepada yang lain, langsung ke tangannya. Kata Raja Kisra pada saat itu, diarahkan algojonya atau pengawalnya ambil surat darinya. Kata Abdullah bin Hudzafah, tidak. Saya diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan langsung ke tangan raja. Saya dirinya begitu mulia dengan agamanya. Maka barulah Kisra menyerah. Dia mengalah. Ini keteguhan imannya kepada Nabi. Maka baru langsung diambil oleh Kisra dari tangan Abdullah bin Hudzafah. Kemudian ketika dia dibacakan kepada penterjemahnya, baca oleh penterjemahnya, kemudian isinya adalah Bismillah. Diawali dengan nama Allah. Kemudian yang kedua, min Muhammadin Rasulillah. Kemudian yang ketiga baru ila Kisra Malikil Furs. Maka baru 3 baris yang dibaca langsung terpancing emosinya, dia sobek. Tidak mau lagi mengetahui isinya. Kenapa? Karena dia merasa bangga dengan kerajaannya. Dia merasa Arab itu adalah kekuasaan dia. Karena pada saat itu Arab itu diperebutkan oleh Persia dan Romawi. Jadi merasa Arab itu adalah kekuasaannya. Sehingga dia tidak mau namanya nomor 3. Harus namanya yang pertama. Sementara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan nama Allah. Kemudian nama Rasulullah. Kemudian yang ketiga baru Kisra. Sekarang lihat kita. Bagaimana kita tasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam menulis surat kita. Mungkin yang pertama itu YTH, ya, baru setelah itu Bismillah atau Assalamualaikum. Kemudian baru segala puji bagi Allah. Nah, ini tradisi siapa yang kita pakai? Ini dikarenakan kita tidak merasa mulia dengan agama Islam. Sehingga kita mengawali nama orang yang dituju dulu. Siapa yang kita hormati? Siapa yang kita muliakan? Oh, misalnya Bapak Presiden. Presiden dulu. Baru setelah itu salam, baru setelah itu segala puji bagi Allah. Di mana letak kemuliaan Islam? Di mana letak iman kita di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka oleh sebab itu sangat penting sekali kita mengenal bagaimana Allah memuliakan Islam. Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang lain. Agar kita lebih percaya diri dengan agama kita. Agar kita punya izzah, punya kemuliaan dengan Islam. Tidak tunduk di atas atau tidak tunduk di bawah agama-agama yang lain. Apalagi kalau orang kaya, punya jabatan. Sehingga kepercayaan dirinya terhadap agamanya hilang. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam ini umat terbaik. Supaya kita tidak merasa minder dengan agama yang lain. Walaupun pada saat ini kekayaan dikuasai oleh mereka, oleh non-muslim.
kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan yang tinggi dipegang oleh mereka. Tapi ingat, bagaimana ketika Islam awal muncul, kemudian ada di antara orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang lambat masuk Islam disebabkan Islam itu kecil pada saat itu, gharib, kecil. Maka ketika itu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada sahabat Adi bin Hatim sebelum masuk Islam. Nabi mengatakan, wahai Adi, mungkin engkau lambat menerima Islam karena engkau melihat Islam itu kecil. Islam itu minoritas. Islam itu miskin. Islam itu tidak punya jabatan. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, kelak Islam akan menguasai Kisra. Kerajaan yang dimiliki oleh Kisra akan dikuasai oleh Islam. Kekaisaran yang dimiliki oleh Romawi akan dikuasai oleh Islam. Penguasa dunia akan takluk di bawah kaki Islam. Mereka akan tunduk, mereka akan bayar jizyah kepada kaum muslimin. Bagaimana setelah itu? Setelah Adi bin Hatim masuk Islam, kemudian terjadi penaklukan Persia. Kemudian penaklukan Romawi. Semua harta mereka jatuh kepada tangan kaum muslimin. Begitu juga dengan di akhir zaman. Kita akan kembali gharib sebagaimana Islam itu gharib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kejayaan Islam di akhir zaman. Islam akan berkuasa di seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun Yahudi, tidak ada pun satupun Nasrani di permukaan bumi, kecuali semuanya takluk di bawah di kaum muslimin. Nanti kita akan bahas hadisnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu umat terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Mungkin satu ayat ini saja kalau kita tanamkan di dalam hati kita, kita akan percaya diri. Kita tidak akan merasa minder ketika kita dihadapkan dengan agama-agama yang lain. Kalau kita merasa Allah menjadikan Islam ini sebagai umat terbaik, yang mana tugas mereka diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kerja kita. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian melarang dari kemungkaran. Juga diriwayatkan di dalam hadis yang dibawa oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nukmilu yaumal qiyamati sab'ina ummatan nahnu akhiruha wa khairuha." Kelak di hari kiamat, umat itu akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 umat. Kita akan menyempurnakan 70 umat tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, kita datang belakangan. Umat yang terakhir datang. Tapi khairuha, umat yang terbaik di antara semuanya. Kita harus bangga dengan Islam. Merasa punya izzah, kemuliaan dengan Islam. Bukan bangga dengan amal kita, bukan. Tapi bangga di atas agama yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan akramuha 'alallah. Umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas umat-umat yang lain. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain.
Allah jadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, umat terbaiknya atau umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan yang lain, annaha awwalul umam tadkhulul jannah. Masih tidak percaya diri kita dengan agama kita. Allah sudah menjanjikan umat Islam sebagai umat yang pertama masuk surga. Subhanallah. Umat Islam umat terakhir datangnya. Umat yang terakhir datangnya. Umat yang sedikit amalnya, pendek usianya. Tapi Allah jadikan mereka umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, tapi kelak di hari kiamat kita yang pertama. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama dibangkitkan. Manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Kita umat Islam adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga, walaupun kita di akhir mendapatkan Alkitab. Sebelum umat Islam, umat-umat sebelumnya sudah mendapatkan kitab. Sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Mereka sudah lebih dulu dapat wahyu dari Allah. Tapi kita terakhir dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun umat Islam adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Kemudian fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haq fahada yaumuhum alladhi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu qala yaumul jumu'ah fal yaumu lana wa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara. Jadi ketika Allah memberikan wahyu-wahyu kepada umat-umat sebelumnya, kemudian diberikan juga wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam, kemudian mereka berselisih. Maka Allah memberikan kita hidayah di dalam perselisihan tersebut. Dan Allah pilihkan hari ini untuk kita. Maksudnya ketika itu Nabi menyampaikan di hari Jum'ah. Allah memilihkan hari Jum'at untuk umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya. Kemudian ghadan lil Yahud, hari Sabtu untuk Yahudi, dan hari Ahad untuk Nasrani. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Jadi umat Islam 1000 tahun lebih awal masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat-umat yang lain. Allah berikan atau Allah pilihkan hari Jumat untuk umat Islam. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Sehingga hari Jumat adalah hari Idnya, Idul Usbu' bagi umat Islam. Kemudian keistimewaan yang ketiga, ikhtisasuha annaha ummatul wasat wasyahadatu 'alan nas. Allah mengkhususkan umat Islam ini umat pertengahan, umat yang adil artinya. Umat yang membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Berbeda dengan umat yang sebelumnya tidak menerima agama Islam, tidak menerima
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mereka hidup di zaman kita. Tapi umat Islam membenarkan agama-agama sebelum Islam. Membenarkan rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW. Inilah umat yang adil. Umat pertengahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Ayat ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Yaji'u Nuh wa ummatuh. Fayaqulu Allah Ta'ala hal ballaghta? Fayaqul na'am ya Rabb. Fayaqulu li ummati hal ballaghakum? Fayaqulun la ma ja'ana min nabi." Subhanallah. Umat Nabi Nuh, seorang rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, mendakwahkan umatnya dari kesyirikan. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau diutus untuk mengajak mereka kepada tauhid, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari kiamat Allah akan mendatangkan Nuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan disidang. Kemudian Allah bertanya, "Wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalah kepada mereka?" Nabi Nuh mengatakan, "Iya ya Rabb, saya sudah sampaikan." Kemudian umatnya dipanggil, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, "Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian?" Apa jawaban mereka? Tidak. Tidak ada seorang pun rasul yang sampai kepada kami. Padahal Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada mereka, sudah menyuruh mereka, tapi mereka membangkang kepada rasul mereka. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Man yashhadu lak?" Wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah kepada mereka, bahwasanya engkau telah menyeru mereka kepada tauhid? Maka apa jawaban Nabi Nuh alaihi salam? Muhammad wa ummatuh. Subhanallah. Nabi Muhammad belum diutus di zaman Nabi Nuh. Jauh sekali, puluhan ribu tahun. Tapi Nabi Nuh alaihi salam mengatakan yang bersaksi atas kebenaran dakwahnya adalah Muhammad dan umatnya. Kita yang akan membenarkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Makanya lengkap di dalam Al-Quran. Allah menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Nuh telah berdakwah. Bahkan dakwah Nabi Nuh alaihi salam disebutkan alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun lamanya berdakwah. Tapi ternyata di akhirat ketika dipanggil umatnya mengaku tidak pernah mendapatkan dakwah. Subhanallah, mereka berdusta. Inilah adilnya umat Islam. Menjadi umat pertengahan, menjadi umat yang akan bersaksi atas benarnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika menjelaskan hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang tadi, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Subhanallah. Kemudian yang keempat, annaha aktsarul umam min ahlil jannah. Di sini kita harus yakin, percaya bahwasanya umat terbanyak yang akan masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan, sampai terakhir nanti sebelum Allah mendatangkan hari kiamat.
Karena sebelum datangnya hari kiamat, umat yang masih beriman di atas agama Nabi Muhammad SAW semuanya akan Allah wafatkan. Tersisalah orang-orang yang kafir, yang tidak ada iman sedikit pun di dalam hatinya, barulah mereka akan mendapatkan di kiamat. Nah, dikumpulkan dari umat pertama Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir, maka umat yang terbanyak yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kemah, maka beliau bersabda, "Atardawna an takuna rubu' ahlil jannah?" Qulna na'am. Beliau bertanya, mungkin kita bacakan langsung terjemahannya karena panjang hadisnya. Di kemalaman ya. Langsung kita terjemahkan. Ketika dalam sebuah kemah, Nabi bertanya kepada para sahabat, maukah kalian Allah jadikan seperempat penduduk surga? Seperempat penduduk surga aja udah banyak. Ya, umat Nabi Muhammad itu sedikit di akhir. Betapa banyak umat-umat sebelumnya. Ribuan nabi, ribuan rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan semua mereka punya umat. Ada yang tidak punya umat. Ada yang umatnya hanya satu, ada yang dua, bahkan hanya datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umatnya. Nah, semuanya ketika dikumpulkan dijadikan seperempat penduduk surga. Maka para sahabat mengatakan, iya, kami mau. Kemudian Rasul bertanya lagi, maukah kalian Allah jadikan sepertiga penduduk surga? Maka mereka pun menjawab, iya, kami mau. Kemudian Rasul bertanya lagi, maukah kalian Allah jadikan setengah penduduk surga? Jadi artinya umat Islam setengah masuk, setengah umat Islam, setengah penduduk surga itu isinya adalah umat Islam. Ya, setengah penduduk surga isinya adalah umat Islam. Artinya hanya sedikit umat Nabi yang tidak masuk surga. Kebanyakan di antara mereka masuk surga. Maka Nabi juga mengatakan semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan masuk surga, yang tidak mau. Yang taat kepada Nabi masuk surga semuanya. Yang enggan taat, mereka lah yang tidak masuk surga. Maka setengah penduduk surga umat Islam. Maka mereka pun menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Rasul mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi Allah, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian umat Islam, umatku, menjadi setengah penduduk surga. Bukan setengah umat Nabi masuk surga, bukan. Tapi setengah penduduk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya lagi dari ribuan umat, ribuan nabi yang Allah utus, ribuan rasul yang Allah utus. Bersama umatnya itu setengahnya lagi, dan setengahnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ. Karena sebabnya kalian tidak banyak yang melakukan perbuatan syirik. Yang masuk ke dalam surga itu adalah jiwa-jiwa yang muslim. Yang melakukan kesyirikan dari umat Nabi Muhammad itu sedikit. Tapi dari umat-umat sebelumnya, Yahudi, mereka sembah bukan Allah. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, kesyirikan. Nasrani mengatakan Isa ibnullah, juga kesyirikan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW hanya sedikit dari mereka yang melakukan kesyirikan, sehingga kebanyakan di antara mereka menjadi penduduk surga. Kemudian Rasul gambarkan, yang melakukan kesyirikan dari umat Nabi itu bagaikan rambut
putih di atas, atau bulu putih di atas saur kerbau yang berwarna hitam, atau bagaikan rambut hitam di atas badan kerbau yang berwarna putih. Jadi kalau kerbau misalnya warnanya hitam, yang putihnya bisa dihitung sedikit. Begitulah umat Nabi yang melakukan kesyirikan. Sementara umat-umat sebelumnya begitu banyak melakukan kesyirikan sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan safnya kaum muslimin bagaikan safnya para malaikat. Yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bisalas." Kita umat Islam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, saf kita dijadikan oleh Allah sebagai mana safnya para malaikat. Kedua, Allah menjadikan bumi ini untuk umat Islam sebagai tempat sujud. Kalau umat Nasrani, umat Yahudi, umat-umat yang lain tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah kecuali di tempat ibadahnya. Kecuali di tempat ibadahnya. Gak ada yang beribadah di jalan. Tapi umat Islam dimanapun mereka mau sholat, Allah jadikan bumi itu tempat sholatnya. Dia mau safar, kemudian mampir di pinggir jalan, dia sholat di situ. Dia mau camping naik gunung, sholat di sana. Dia kemana saja, Allah jadikan bumi itu sebagai tempat sujud untuk umat Islam. Kemudian Allah jadikan turbatuha tahur. Tanahnya, debunya bisa untuk bersuci. Tidak bagi umat yang lain. Jadi kalau umat Islam mau bersuci, mau sholat, mau beribadah, nggak ada air, tanah pun jadi. Atau debu pun juga jadi. Bisa jadi suci. Dan bisa mereka jadikan untuk bersuci. Kemudian, wa'utitu hadhil ayati min akhiril baqarah min kanzin tahtal arsy lam yu'tiha nabiyyun qabl. Kita diberikan beberapa ayat dari akhir surah Al-Baqarah yang mana itu langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari perhiasan surga. Tahtal arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, anna 70,000 minhum yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Di antara umat Islam yang Allah masukkan ke dalam surga, ada di antara mereka 70 golongan. Bukan 70 orang, tapi 70 golongan. Yang masuk surga, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Artinya mereka tanpa melalui hisab, tanpa melalui adab, langsung Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku umat ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi diperlihatkan calon-calon penduduk surga. Diperlihatkan umat-umat kepadaku. Kemudian ada di sana seorang nabi, 2 orang nabi, yang mana bersama mereka itu rahtun, golongan, kelompok umatnya. Jadi ada 1 nabi, ada 2 nabi yang diutus sekaligus, seperti misalnya Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun. Ada nabi yang sendiri di zamannya. Kemudian mereka datang membawa sekumpulan umat untuk mereka bawa dalam surga. Kemudian ada juga di sana nabi yang tidak ada umatnya. Ada di sana nabi yang umatnya hanya 1, 2. Tapi tetap mereka akan bawa ke dalam surga. Kemudian
ketika itu diperlihatkan kepadaku satu kumpulan yang sangat besar, menghitam di langit. Maka Nabi SAW mengira itu adalah umatnya. Tapi dijawab oleh malaikat ketika itu adalah Musa wa qaumuh. Jadi kumpulan yang besar menghitam di langit itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan kepadaku setelah umat Nabi Musa alaihi salam diperlihatkan, summa qila li undur hahuna wa hahuna fi afaqis sama. Lihat ke sana kata malaikat. Maka Nabi melihat ke kiri, ke kanan, ke seluruh penjuru ketika itu semuanya kumpulan berwarna hitam. Sudah dipenuhi oleh kumpulan yang sangat banyak. Maka baru dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuk. Ini semua adalah umatmu. Jadi umat terbanyak. Kemudian dikatakan oleh malaikat kepada beliau, minhum yadkhulul jannata sab'una alfan bighairi hisab. Atau dalam lafaznya yang lain, wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Di antara kumpulan yang besar itu ada yang masuk surganya tanpa hisab. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain sangat panjang sekali. Ya. Ketika Rasul menjelaskan sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab, itu hadis yang dibawa oleh Uqashah. Kemudian Nabi menjelaskan apa syarat-syaratnya atau karakter mereka kok bisa masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan, hum la yastarqun, la yaktawun, la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada 4 itu. Pertama, mereka tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ketika mereka sakit, mereka meruqyah diri sendiri. Ketika minta itu menandakan tawakalnya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul sudah mengajarkan apa? Kalau sakit baca ini, baca ini, baca ini, usapkan ke badan, hilang semuanya. Bisa meruqyah diri sendiri. Kecuali kalau orang itu udah kesurupan, nggak ada yang nolong, kemudian diruqyah oleh orang lain. Tapi dia tidak minta. Dia tidak minta. Yang menghilangkan salah satu daripada sab'una alfan itu dia yang minta. Sedikit sakit badannya, dia rasa, wah ini ada gangguan. Coba, ya dong saya. Kurang tawakal. Kemudian yang kedua, la yaktawun. Yaktawun itu tidak meminta berobat dengan kai, dengan besi panas. Karena besi panas itu obat akhirud dawa. Kata Nabi SAW, obat terakhir. Jadi kalau di zaman perang, para sahabat banyak yang terluka. Kemudian lukanya itu gak bisa dijahit. Tidak bisa bertaut. Tidak bisa menutup lukanya itu, tidak bisa berhenti darahnya. Bahkan ada yang sampai bernanah. Maka obat yang terakhir itu adalah kai, ditempelkan dengan besi panas. Langsung ketutup dia. Itu juga dikarenakan dia tidak sabar. Tawakalnya kurang. Padahal dengan luka itu Allah mengujinya. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mana kesabarannya. Dia tidak sabar dengan lukanya sehingga obat yang terakhir dia pakai. La yaktawun. Kemudian yang ketiga, la yatatayyarun. Yatatayyar, tatayyur. Ramal-ramal. Ya, percaya dengan ramalan-ramalan. Misalnya tatayyur itu asli katanya dari tair. Ramalan dengan burung. Wah, kalau ada burung ini tanda sial nih. Itu tatayyur itu. Anggapan-anggapan sial itu tatayyur. Kalau sekarang kan ramalan itu banyak jenisnya. Dengan kartu, dengan kayu, dengan bulan, dengan tanggal, dan lain sebagainya. Sehingga mereka percaya itu, menganggap ada tanda-tanda sial. Oh, ini fulan bawa sial nih. Oh, ini bawa sial. Oh, ini tanda sial. Sehingga menghalangi dia untuk keluar. Gak jadi keluar. Padahal dia tadinya mau keluar gara-gara percaya dengan tatayur tadi. Akhirnya menahan dirinya gak jadi keluar. Ini tatayur. Kemudian, wa ala rabbihim yatawakkalun.
tawakalnya kuat kepada Allah. Apapun jenisnya tadi ujian, dia tawakal kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Ukasah ketika itu meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu di antara mereka. Maka Nabi mengatakan, iya, engkau salah satu di antaranya. Jadi Ukasah langsung dapat jaminan dari Nabi. Kemudian datang lagi salah seorang sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar salah satu dari yang itu. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasah. Ukasah sudah mendahuluimu. Subhanallah. Jadi umat-umat di akhir zaman bisa punya kesempatan untuk itu. Dengan syarat 4 ini dia tidak laksanakan. Atau 3 tidak dia laksanakan, 1-nya dia laksanakan. Dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-7. Anna ummatahu ta'ti yawmal qiyamati wahum ghurrun minal sujud. Muhajjilun minal wudu. Ini sudah masyhur. Ya. Di antara tanda umat Nabi SAW kelak di surga adalah anggota wudunya bercahaya. Pertama kaki dan tangannya, anggota wudu. Kemudian wajahnya, muhajjilin min atharil wudu. Sehingga dengan itu Nabi SAW bisa mengenali semua umatnya kelak di padang mahsyar. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua umat dibangkitkan. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang ketemu dengan kiamat, semuanya dibangkitkan. Di dalam satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Al-ardul bayda al-mustawiyah. Sebuah bumi yang baru yang Allah ciptakan, yang datar. Semuanya dikumpulkan di situ. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Taridu alayya ummatil haud wa ana adhudun nas anhu kama yadhudur rajul ibilar rajul an ibilih." Nanti umat akan dikumpulkan semuanya di tepi telaga. Jadi semua umat akan dikumpulkan di tepi telaga. Mereka siap minum. Kemudian aku akan menggiring umatku sebagaimana seseorang menggiring ternaknya. Ibil, unta. Unta, dia punya unta yang banyak, dia akan arahkan untanya. Begitu aku akan mengarahkan umatku. Kata Nabi SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Maka Rasul mengatakan, para sahabat bertanya tadi, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu? Bagaimana engkau bisa mengenal kami? Wajah udah dirubah semua. Ya, orang meninggal, sekarang ukuran kita ada yang 1 meter, 1,5 meter, 2 meter dulu sampai paling tinggi di zaman Nabi Adam alaihissalam 60 zira'an. Nanti akan dibangkitkan pula dalam ukuran Nabi Adam alaihissalam 60 zira', semuanya tinggi-tinggi, besar-besar. Dalam usia muda-muda semuanya, nggak ada yang tua. Bagaimana bisa mengenal umatnya? Maka Rasul SAW, iya saya tahu dan saya kenal. Saya kenal dengan kalian. Kemudian Rasul mengatakan, lakum sima laisat li ahadin ghairakum tadiruna alayya ghurran muhajjilina min atharil wudu. Jadi dari mana Nabi bisa mengenal umatnya? Allah sudah kasih tanda. Yaitu semua anggota wudunya bercahaya. Itulah umat Nabi. Sementara umat-umat yang lain tidak diberi tanda. Jadi dengan mudah Nabi SAW akan mengenali umatnya. Kemudian keistimewaan yang ke-8, ikhtisasuha biyaumil jum'ah. Tadi sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Tadi hadisnya sudah kita
sebutkan, adallallahu anil jumu'ah man kana qablana. Jadi ketika Allah berikan hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka umat yang lain tidak mau memilih hari Jumat. Mereka berpaling dari hari Jumat. Sehingga Allah lah yang memilihkan hari Jumat tersebut untuk kita. Kemudian setelah itu baru Yahudi, kemudian setelah itu baru Nasrani. Karena hari Jumat itu adalah hari mulia. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10, yang ke-9, annaha aqallu amalan wa aktsaru ajra. Umat Nabi Muhammad itu umat yang sedikit amalnya, tapi besar pahalanya. Umat Nabi Nuh, coba kita lihat, panjang-panjang usianya sejak dari Nabi Adam alaihissalam, 1000 tahun, 950 tahun, 800 tahun, 700 tahun, sampai berkurang. Paling pendek umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan umur umat Nabi antara berapa? Baina sittin wa sab'in. Antara 60, 70 itu pun nggak banyak yang melewatinya. Pendek umurnya, sedikit amalnya, tapi ajarnya Allah lipat gandakan. Pahalanya Allah lipat gandakan dibandingkan umat sebelumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalukum wa masalu ahlil kitabain kamasali rajulin istajara ujara." Permisalan kalian dengan ahli kitabain, Yahudi dan Nasrani, ibarat seseorang mencari pekerja. Dia mau mencari pekerja, kemudian dia katakan, siapa yang mau bekerja bersama saya dari pagi sampai siang? Upahnya 1 qirat. Maka diambil oleh orang-orang Yahudi. 1 qirat upahnya. Kerjanya dari pagi sampai siang. Kemudian, siapa yang mau bekerja bersama saya dari siang sampai sore, dengan balasan atau dengan upah 1 qirat juga, maka diambil oleh Nasrani. Kemudian orang itu berkata lagi, siapa yang mau bekerja bersama saya dari asar sampai menjelang maghrib dengan upah 2 qirat. Allah, waktu yang pendek tapi upahnya 2 kali lipat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalianlah orangnya. Itu umat Islam. Amal sedikit, umur pendek, tapi pahala lebih banyak Allah kasih kepada mereka. Kemudian mereka, Yahudi dan Nasrani itu merasa dicurangi. Wah, ini nggak adil ini. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang memberikan pekerjaan ini, oh ini nggak adil, kenapa itu lebih banyak? Kemudian dia bertanya, apakah saya menzolimi kalian? Dia menjawab, tidak. Kan tadi kalian yang mau jawab. Kalian yang mau kerja. Dari pagi sampai siang 1 qirat, dari siang sampai sore 1 qirat. Nah yang ini dari asar sampai menjelang maghrib 2 qirat. Umat Islam lah yang mengambil. Inilah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, annaha awwalul umam ijazatan 'ala sirat. Bahwasanya umat Islam adalah umat yang pertama kali melewati sirat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam." Ketika sirat dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas 2 punggung jahannam. Jadi sirat itu dibentangkan di atas neraka jahannam, ujungnya surga. Yang selamat meniti sirat berarti masuk surga. Yang tidak selamat, karena sirat itu punya kalalib. Kalalib itu jangkar-jangkar besi-besi pengait. Yang melewatinya ada yang terkait, jatuh ke dalam neraka. Yang selamat dari sirat tersebut, dialah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujiz, wala yatakallamu yawma idzin illa rasul. Akulah orang yang pertama kali bersama umatku
yang selamat melewati sirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi akan berdiri di pojok sirat. Mereka khawatir terhadap umatnya. Bahkan mereka satu sama lain mengatakan, Allahumma sallim, ya Rabb, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Semua nabi meminta umatnya diselamatkan. Sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang panjang, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Bagaimana kita bisa melewatinya? Tapi Nabi SAW yang melewatinya itu tergantung kepada amalnya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, minhum mayyamsikal bar. Yang melewati sirat itu dari umat Islam, ada yang melewatinya bagaikan bar, kilat. Kedipan mata, kilat sampai di ujung. Wa minhum mayyamsikar rih. Ada juga yang berangkatnya itu melewati sirat tadi bagaikan rih, angin yang kencang sampai ke surga. Melewati sirat. Ada juga yang melewatinya bagaikan kuda perang yang sangat kencang larinya sampai ke surga, melewati sirat. Ada juga yang berlari seperti orang yang berlari kencang, melewatinya. Ada pula yang berjalan biasa, bahkan ada yang merayap. Nah, yang merayap itulah yang diminta oleh setiap nabi-nabi mereka itu, Allahumma sallim. Karena yang merayap itu ada yang terkait, dia hampir terjatuh, dia merayap lagi, terkait lagi, hampir terjatuh, melayap lagi sampai dia ke surga. Dia ke surga. Ini sirat. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama melewati sirat tersebut, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada 5 lagi. Kita lanjut. Apa kita? Masih ada 5 lagi. Lanjut aja. Nah, khawatirnya nanti udah ngantuk. Nah, 5 lagi. Jadi 5 hadis aja kita ambil, setiap nomornya 1 hadis saja. Banyak. Ya. Yang ke-11, annallaha yuwarrithuhum manazilal yahud wan nasara fil jannah. Bahwasanya setiap umat Islam Allah mewariskan rumah-rumah orang-orang Yahudi di dalam surga untuk umat Islam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah, dafa'a Allahu 'azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniya, fayaqul hadza fikakuka minan nar." Ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengganti jiwa seorang muslim. Jadi jiwa seorang muslim ketika meninggal, ya, diambil salah satunya ketika dibangkitkan di hari kiamat, satunya diganti, ditebus oleh seorang Yahudi, oleh seorang Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada muslim ini tebusannya, ini tebusanmu dari neraka. Sehingga muslim tadi tidak jadi masuk neraka. Allah menembusnya. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Dan juga diriwayatkan hadis yang diriwayatkan yang lain, la yamutu rajulun muslimun illa adkhalallahu azza wa jalla makanahu nar yahudiyan aw nasraniya. Tidak ada seorang muslim ketika dia meninggal dunia kecuali Allah sudah menebus jiwanya dengan Yahudi dan Nasrani. Yang aturan muslim ini banyak dosanya, dia harusnya berhak masuk neraka, Allah tebus dia, Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian yang ke-12, di antara kekhususan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah mengkhususkan mereka dengan berbagai macam syahadah. Syahid itu setahu kita satu saja. Umat sebelumnya syahid itu yang mati di medan perang, itulah syahid. Sementara umat Nabi Muhammad SAW syahidnya banyak. Bukan hanya dengan perang saja. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'udduna asy-syahida fikum. Rasul bertanya kepada para sahabat, yang kalian hitung syahid itu apa? Maka para sahabat berkata, yang syahid itu orang yang meninggal di medan perang. Dialah syahid. Para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu, yang syahid dari umatku sedikit. Karena yang mati di medan perang itu kan sedikit. Ya, sangat sedikit. Maka Nabi mengatakan, tidak demikian. Yang syahid dari umatku banyak. Rasulullah SAW mengatakan, man qutila fi sabilillah syahid. Yang pertama. Yang mati di medan perang itu syahid. Sudah jelas, ma'ruf. Umat-umat yang dulu juga demikian. Meninggal di medan perang, berjuang bersama nabi-nabi mereka, itu syahid. Kemudian yang kedua, waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang meninggal di jalan Allah, belum perang dia meninggal di jalan Allah. Di perjalanan menuju perang misalnya. Di perjalanan menuju menuntut ilmu misalnya. Di perjalanan menuju hijrahnya. Dari kesyirikan, dari kekufuran kepada jalan yang benar. Syahid. Kemudian man mata fit ta'un fahuwa syahid. Yang mati dalam penyakit ta'un juga syahid. Ta'un itu penyakit wabah. Ada di perut. Tiba-tiba dia sakit perutnya. Dengan wabah ta'un tersebut, tiba-tiba meninggal. Padahal nggak ada sakit sebelumnya. Itu juga syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Yang sakit juga di dalam perut karena disebabkan dalam perutnya ada penyakit juga termasuk syahid. Banyak syahid dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan yang lain, yang ke-13, kelak di hari kiamat Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa menjadi makmumnya umat Islam. Artinya Nabi Isa bukan membawa syariat yang baru. Ya. Nabi Isa punya pengikut. Punya pengikut yang beriman kepadanya. Sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Tapi setelah itu banyak di antara mereka yang menyeleweng. Umat-umat Nasrani. Maka nanti di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenarkan Islam. Bukan membawa ajaran yang baru. Bukan membenarkan orang-orang Nasara. Membasmi khinzir, babi. Yang mereka halalkan. Dan Nabi Isa ikut sholat dengan sholatnya umat Islam. Walaupun ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam sholat ketika itu mempersilahkan beliau maju. Karena mereka semua tahu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa mengatakan, kalian adalah umat yang lebih berhak. Jadi Nabi Isa membenarkan Islam. Maka ketika itu terpecahlah Nasrani itu. Ada yang mengikut kepada Nabi Isa masuk Islam, ada yang tetap membangkang di atas agama mereka dan ikut tentaranya Yahudi bersama Dajjal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqul amiruhum ta'al salli lana fayaqul la inna ba'dakum 'ala ba'd umara takrimatallah hadhil ummah. Jadi Nabi Isa pun mengakui kemuliaan umat Islam. Sehingga ketika dipersilakan beliau maju untuk memimpin sholat, beliau mengatakan tidak. Kalianlah, sebahagian kalian di atas sebahagian yang lain memimpin. Ini adalah kemuliaan dari umat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan, dalam hadis Jabir, dari Jabir dan juga dari Abdullah, Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi ta'al salli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'.
takrimatullah li hadhil ummah. Ini sama maknanya. Jadi nanti ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan, maka imam mereka yaitu Imam Al-Mahdi yang memimpin sholat mempersilahkan Nabi Isa untuk maju, tapi Nabi Isa mengatakan tidak. Kalianlah yang akan memimpin di atas yang lain. Dan itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian atau umat ini. Kemudian yang ke-14, keistimewaan umat Islam adalah pasti di antara mereka akan selalu ada dalam setiap generasi. Jadi tidak ada yang namanya generasi berganti kemudian hilang semuanya orang yang berpegang teguh di atas sunnah, tidak ada. Setiap 100 tahun Allah utus mujaddid dari mereka, dari umat Islam. Orang yang memperbaharui agamanya, orang yang menyeru kepada tauhid, memberantas kesyirikan, khurafat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada umat Islam ini akan habis dalam satu generasi kemudian umat lain berkuasa, tidak ada. Pasti ada sebuah golongan yang Allah sisakan untuk mereka menyuruh kepada kebaikan. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah dan juga dari Sauban radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Nabi mengatakan umat ini akan selalu ada. Akan selalu ada. Akan selalu mereka itu ada dan menampakkan kebenaran. Atau mereka berpegang teguh di atas kebenaran. Yang tidak berpengaruh sedikit pun orang-orang yang mencaci, memaki, merendahkan mereka. Mereka tidak terpengaruh. Dan itu akan selalu ada sampai datangnya hari kiamat. Atau menjelang datangnya hari kiamat. Jelang datang hari kiamat, setiap ada yang beriman, Allah akan panggil semua. Sehingga tersisalah syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Barulah datang hari kiamat. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat Islam bitamkini fil ar. Ini yang terakhir yang wajib kita yakini, bahwasanya yang akan menguasai dunia di akhir zaman atau yang dikenal dengan abad kesempurnaan, yang akan menguasai dunia seluruhnya adalah umat Islam. Karena akan terjadi perang antara umat Islam dengan Dajjal. Dajjal dia memimpin apa? Yahudi, Nasrani, dan tentara-tentara yang kafir yang lain. Dan itu akan berperang dengan umat Islam. Dan Allah akan mengalahkan mereka sehancur-hancurnya sehingga tidak tersisa satupun. Yahudi, Nasrani nggak ada di permukaan bumi. Yang berkuasa di permukaan bumi hanya Islam. Hanya Islam. Bahkan di dalam riwayat disebutkan semua benda, semua misalnya rumah, pohon, tembok, batu, semuanya akan berbicara. Ketika Yahudi bersembunyi di dalam perang tersebut, maka semuanya akan berbicara, hadza Yahudi warai ta'al uqtulhu. Ini ada Yahudi di belakangku, dia bersembunyi. Sini, bunuh dia. Semua Yahudi akan mati. Semua tentara Dajjal akan mati. Dan umat Islam akan berkuasa di permukaan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kepadanya
di antara kalian, yaitu umat Islam. Kemudian mereka beriman, mereka beramal saleh, maka mereka akan berkuasa di permukaan bumi sebagaimana mereka berkuasa sebelumnya. Itu ketika dipimpin oleh Nabi SAW, oleh Khulafa ar-Rasyidin, mereka menguasai dunia. Maka kelak di akhir zaman, umat Islam juga akan menguasai dunia. Kemudian Allah akan membuat kalian yumakkinanna la yumakkinanna lahum dinahum murtada lahum. Allah buat agama mereka, agama yang Allah ridhai, agama Islam, agama yang berkuasa. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti setelah ketakutan mereka ketenangan. Jadi mereka akan ketakutan. Ada masanya mereka kalah, ada masanya mereka tidak punya harta, ada masanya mereka tidak punya jabatan, ada masanya mereka itu ketakutan terhadap umat-umat yang lain, dan nanti ketakutan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan. Kemudian ketika itu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Semua makhluk, semua manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Jadi kesyirikan itu benar-benar hilang di atas permukaan bumi. Hanya ada tauhid di permukaan bumi. Kemudian setelah itu baru datangnya hari kiamat. Allah katakan, "Waman kafara ba'da dzalik faulaika humul fasiqun." Siapa yang ingkar setelah itu, jadi setelah abad kesempurnaan itu ada yang ingkar, maka yang mukmin Allah cabut semuanya. Tersisalah orang-orang yang kafir. Barulah datang hari kiamat. Jadi Islam yang perlu kita yakini bahwasanya mereka akan Allah Subhanahu wa taala buat berkuasa di permukaan bumi di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.